Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehah? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Ilmi di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Dibuka ya nak, buku penanya halaman 151. Kita fokus pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menemukan informasi cara perawatan tumbuhan melalui wawancara. Yang kedua, peserta didik dapat menulis daftar pertanyaan dan menyajikan hasil wawancara dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dan melaksanakan tugas setiap anggota keluarga di rumah. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi ragam hias pada kain batik. Yang kelima, peserta didik dapat menentukan posisi bilangan dan menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Tumbuhan sebagai sumber makanan. Fungsi tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan dijelaskan di dalam Al-Quran surah Abasa ayat 24-32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inabahu wa qasba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa bulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Shadaqallahul azim. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan, serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dibuka nak, buku halaman 151-nya, pengertian wawancara. Kita dapat menemukan informasi dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Tahap awal melakukan wawancara adalah yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Yang ketiga, pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Unsur-unsur wawancara. Yang pertama, ada pewawancara, yaitu orang yang mengajukan pertanyaan. Yang kedua, ada narasumber, yaitu orang yang diwawancarai. Yang ketiga, ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema. Yang keempat, ada janji yang disepakati mengenai waktu dan tempat. Langkah-langkah dalam melakukan sebuah wawancara yaitu yang pertama, persiapan wawancara, yaitu menentukan tema, narasumber, dan daftar pertanyaan wawancara. Yang kedua, melakukan wawancara. Yang ketiga, menulis hasil wawancara, yaitu
meringkas, menganalisis, dan menyimpulkan hasil wawancara dalam sebuah laporan. Nah, kata tanya ketika melakukan wawancara yaitu menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, berapa, dan bagaimana. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit atau yang susah ya nak. Dengarkan penjelasan narasumber serta catat. Ambil kesimpulan yang penting saja. Tidak semua jawaban dicatat. Nah, di bawah ini daftar pertanyaan wawancara tentang cara merawat tumbuhan. Siti akan memberikan pertanyaan kepada tukang kebun. Berikut ya daftar pertanyaannya. Pertama, apa? Apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan, Pak? Yang kedua, siapa saja yang bertugas merawat tanaman sekolah, Pak? Yang ketiga, mengapa tanaman perlu dirawat, Pak? Yang keempat, bagaimana cara merawat tanaman mawar dengan baik, Pak? Yang kelima, kapan sebaiknya perawatan tanaman itu dilakukan, Pak? Nah, sekarang yuk kita simak wawancara Siti dengan Pak Udin sebagai tukang kebun di sekolah. Selamat siang Pak Udin. Selamat siang Siti, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Udin, saya ingin menanyakan tentang cara merawat tanaman. Boleh kan Pak? Silakan tanyakan saja, apa yang ingin kamu ketahui tentang merawat tanaman? Begini Pak Udin, tanaman apa saja yang memerlukan perawatan? Menurut saya, semua tanaman memerlukan perawatan agar dapat tumbuh dengan baik, Siti. Kalau di sekolah ini, siapa yang bertugas merawat tanaman, Pak? Merawat tanaman merupakan tugas semua warga sekolah. Namun, sayalah yang bertugas merawat tanaman di sekolah ini. Oh, begitu. Lalu, mengapa tanaman perlu dirawat, Pak? Tanaman perlu dirawat agar dapat tumbuh dengan baik, sehingga sekolah akan semakin indah, Siti. Oh, begitu ya. Nah, untuk tanaman mawar, bagaimana cara merawatnya, Pak? Agar tanaman mawar tumbuh dengan baik, tentu perlu dipupuk dan disiram, Siti. Lalu, kapan tanaman sebaiknya dirawat, Pak? Tanaman sebaiknya dirawat setiap hari. Misalnya saja disiram agar tanaman tidak layu. Wah, terima kasih informasinya Pak Udin. Saya jadi lebih tahu tentang cara merawat tanaman. Sama-sama. Saya juga senang membantu Nak Siti. Nah, setelah tadi anak-anak menyimak materi dan menyimak wawancara Siti, dapat kita simpulkan bahwa wawancara itu dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Dan sebelum melakukan wawancara, perlu memilih topik, menyiapkan pertanyaan, dan memilih narasumber yang ahli di bidang. Soleha, sekarang kita lanjutkan di halaman 155 ya. Tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Anggota keluarga di rumah biasanya terdiri dari siapa saja, Nak? Ya, ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab berbeda-beda. Semua peran dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Berikut contoh peran dan tanggung jawab anggota keluarga di rumah Siti ya, Nak. Ayo sebutkan peran anggota keluarga berikut. Ayah Siti berperan
sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Ayah Siti bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ibu Siti bertugas mengurus rumah tangga. Ibu Siti bertanggung jawab atas kelancaran semua urusan di rumah. Nah, selain memiliki kewajiban, setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Ayah dan ibu memiliki hak untuk dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki hak untuk dilindungi dan disayangi. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya, seperti makan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Nah, sekarang kita lanjutkan ragam hias pada kain batik. Dibuka nak, halaman 153 ya. Pernahkah kalian melihat kain batik? Pastinya pernah ya. Pada kain batik terdapat motif hias. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Corak tersebut akan membentuk suatu motif hias yang indah. Perhatikan motif hias pada kain batik berikut. Nah, ini namanya batik tulis lasem. Memiliki ciri khas motif berbentuk tumbuhan dan bunga. Yang ini adalah batik kawung menggunakan bentuk geometris. Motif pada kain batik tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Nah, tadi apa sayang? Batik tulis lasem memiliki ciri khas bentuk tumbuhan dan bunga. Batik kawung menggunakan bentuk geometris. Dalam membuat motif hias tersebut digunakan pola ragam hias. Meliputi motif manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang ada motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Jenis motif hias ada dua, yaitu motif hias geometris dan motif hias non-geometris. Gambar dekoratif dibuat menggunakan unsur apa nak? Garis, bidang, dan warna. Berikut gambar dekoratif motif bunga yang ada di halaman 154. Boleh kalian warnai, tapi tidak dikirim ke ustazahnya ya. Selanjutnya, matematika. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Dibuka nak bukunya halaman 152. Bilangan cacah dapat ditulis dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya akan semakin besar. Nah, sekarang garis bilangan merupakan salah satu penyajian garis yang mana setiap titik-titiknya mewakili bilangan tertentu. Jika kalian tidak menggunakan buku kotak-kotak,
kalian bisa menggunakan mistar atau penggaris. Nah, kalian bisa ukur sesuai dengan ukuran mistar atau penggaris tersebut. Paham Ananda? Nah, sekarang lengkapilah garis bilangan berikut dengan bilangan yang sesuai. Coba perhatikan yang A, 68 dan 69. Itu adalah loncat 1. Jadi setelah 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 dan 76. Kemudian ditambah lagi 77, 78, 79. Bisa soleh-solehah? Insya Allah bisa ya. Sekarang yang B. Di situ ada angka 125 titik-titik 128. Jadi angkanya yang terisi adalah langkah 1, 126, 127, 128, 129, 130, 131. Sekarang kita hitung mundur dari angka 125, 124, 123, 122, 121, 120. Nah, sekarang kalian menyelesaikan soal penjumlahan. Tentukan hasil dari 4 ditambah 5. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, sekarang perhatikan ya. Hasil 4 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Kalian hitung 4, 1, 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah 5. Jika dijumlahkan, maka lompatnya ke depan. Hitungnya ke depan. Jumlah, hitungnya ke depan. Lompat berapa? 5. Kita lompat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang 2, 3, 4, 5. Jadi, jumlahnya 4 ditambah 5 itu adalah 9. Nah, sudah paham ya soleh dan solehah? Insya Allah sudah ya. Sekarang kalian kerjakan tugas latihan, dikumpul ke guru kelas masing-masing di halaman 153 bupenanya khusus nomor 2. Hitunglah hasil penjumlahan berikut menggunakan garis bilangan. Gambarkan tanda panah pada garis bilangan sesuai dengan bilangan yang dijumlahkan. 5 ditambah 2, 3 ditambah 6. Dikumpulkan 1 minggu setelah ini ya nak. Terima kasih soleh dan solehah atas perhatiannya, dan Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan. Ustazah kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan surah kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya nak, jika keluar rumah gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.